Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Peristiwa Wagal dan Mandana itu waktunya bersamaan. Berselang 2 tahun setelah peristiwa Wagal dan peristiwa Lasem, Semi dibunuh. Ia mati di bawah pohon kapuk. Pada tahun bukan kitab suci sayap orang atau tahun 1240 Saka, sesudah terjadi peristiwa Rakuti, ada golongan Dharma Putra Raja. Mereka ini dahulu adalah para pejabat yang diberi anugerah oleh raja. Jumlahnya mereka 7 orang, bernama Rakuti, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, Ratanca, Rabanyak, Rakuti, dan Rasemi. Dibunuh karena difitnah oleh Mahapati. Akhirnya Mahapati itu diketahui melakukan fitnahan. Ia ditangkap dan dibunuh seperti seekor babi hutan. Dosanya adalah memfitnah. Ketika Rakuti belum mati, raja berencana pergi sendiri ke Bedender. Ia pergi pada waktu malam. Tak ada orang yang tahu, hanya orang-orang Bayangkara yang mengiringinya. Semua yang kebetulan mendapat giliran menjaga pada waktu raja pergi itu berjumlah 15 orang. Pada waktu itu Gajah Mada menjadi kepala Bayangkara dan kebetulan juga sedang menerima giliran menjaga. Itulah sebabnya ia mengiringi raja pada waktu raja pergi. Dengan menyamar itu, raja cukup lama tinggal di Bedender. Ada seorang pejabat, ia memohon izin akan pulang ke rumahnya. Akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Gajah Mada karena jumlah orang yang mengiringi raja hanya sedikit. Ia memaksa akan pulang, lalu ditusuk Gajah Mada. Maksud Gajah Mada menusuk itu adalah jangan-jangan orang itu nanti akan memberitahu bahwa raja bertempat tinggal di rumah kepala desa Bedender, sehingga Rakuti dapat mengetahuinya. Kira-kira 5 hari kemudian Gajah Mada memohon izin untuk pergi ke Majapahit. Setibanya ia di Majapahit, Gajah Mada ditanya oleh para amanca negara perihal tempat raja. Ia mengatakan raja telah diambil oleh teman-teman Rakuti. Orang-orang yang diberitahu semuanya menangis. Gajah Mada berkata, "Janganlah menangis. Apakah Tuan tidak ingin menghamba kepada Rakuti?" Yang diajak bicara itu pun menjawab, "Apakah kata Tuan itu Rakuti bukan Tuan kami?" Akhirnya Gajah Mada memberitahu bahwa raja berada di Bedender. Gajah Mada lalu mengadakan persetujuan dengan para menteri. Mereka semua sanggup membunuh Rakuti dan Rakuti pun mati dibunuh. Raja pulang dari Bedender. Kepala desa ditinggalkan. Selanjutnya ia menjadi orang yang terkenal pada waktu itu. Sesudah raja pulang, maka Gajah Mada tak lagi menjadi kepala orang-orang Bayangkara. 2 bulan lamanya ia mendapat cuti, dibebaskan dari kewajibannya. Ia pindah menjadi patih di Kahuripan. 2 tahun lamanya menjadi patih itu Sang Arya Tilam,
Patih Didaha meninggal dunia, Gajah Mada ditempatkan menjadi Patih Didaha. Patih Mangkubumi Aryatadah menyetujuinya. Dialah yang mendukung Gajah Mada menjadi Patih Didaha. Raja Jayanegara mempunyai 2 orang saudara perempuan lain ibu. Mereka tak diperbolehkan kawin dengan orang lain, tetapi akan diambil sendiri. Pada waktu itu tak ada kesatria di Majapahit. Tiap-tiap kesatria yang tampak lalu dilenyapkan. Jangan ada yang menghendaki adiknya itu. Itulah penyebab para kesatria bersembunyi dan tidak keluar. Istri Tanca menyiarkan berita bahwa ia diperlakukan tidak baik oleh raja. Tanca dituntut Gajah Mada. Kebetulan Raja Jayanegara menderita sakit bengkak, tak dapat pergi keluar. Tanca mendapat perintah untuk melakukan pembedahan dengan taji. Ia menghadap di dekat tempat tidur. Raja ditusuk oleh Tanca dengan taji 1-2 kali, namun tidak makan tajinya. Lalu raja meminta supaya meletakkan jimatnya. Ia meletakkan jimatnya di dekat tempat tidur. Ditusuk oleh Tanca, tajinya makan. Diteruskan ditusuk oleh Tanca sehingga mati di tempat tidur. Tanca segera dibunuh oleh Gajah Mada. Matilah Tanca. Berselang 9 tahun setelah peristiwa Kuti dan peristiwa Tanca itu, pada tahun Abu Unsur memukul raja, atau tahun 1250 Saka, raja dicandikan di Kepompongan. Nama resmi candi itu Srenggaprura, arcanya di Antawulan. Pada waktu itu para kesatria menginjakkan kaki di Majapahit lagi. Raden Cakrawala dipilih pada sayembara menjadi suami Sri Ratu di Kauripan. Raden Kudamerta kawin dengan Sri Ratu Didaha. Raden Kudamerta menjadi raja di Wengker. Sri Paduka Prameswari di Pamotan. Nama nobatannya Sriwijaya Rajasa, anak Raden Cakradara menjadi raja di Tumapel. Nama nobatannya Sri Kertawardhana. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.